viral tuh Kak. Gini, kan lagi live belajar ngomong. Nah mungkin salah aku juga sih kayak setengah-setengah kayak Ebra anak baik. Terus dia diam kan, Ebra anak setan. Hai Dex People, kembali lagi bersama aku Elman, pastinya di Dex Talk ya. Sekarang udah episode sekian-sekian lah pokoknya ya, dan pembicaraannya ini semakin seru banget. Apalagi hari ini di sini gue udah ada bintang tamu yang cucok banget pastinya. Yes, di sini udah ada Ruchen Wenda. Halo. Yeay. Kamu tuh TikTokers nggak sih, saya nggak sih? Iya. TikTokers ya, apa YouTubers juga, apa Instagram ya? Instagram iya, juga aktif. YouTube aktif sih, cuman nggak serame TikTok. Nggak gitu. serame TikTok. Ya mudahan kita doain aja, mudah-mudahan rame ya saya YouTube-nya. Amin. Oke, topik hari ini, episode kali ini adalah anak sebagai konten. Oke. Sebenarnya tuh anak kita mau ngomongin sebenarnya itu hak orang tua apa eksploitasi anak jatuhnya gitu. Sebenarnya. Tapi jangan dijawab Enggak. Oh, jawab dulu. Oh, iya, ketahuan dong. Sorry. Perkenalin dulu dong, kan kamu itu awalnya dari kayak gimana sih, dari TikTok dulu kah atau Instagram dulu kah sampai akhirnya bawa anak dimasukin. Jadi itu Jangan nangis ya. Kelihatannya mau nangis. AC-nya dingin. Jadi itu awalnya di Instagram dulu. Di Instagram dulu sering update soal anak, kayak aku kasih kata-kata yang menurut orang itu lucu awalnya. Terus sama orang-orang, sama followers aku bilang, kenapa nggak diupload di TikTok aja sih gitu. Jadi awalnya cuma buat dokumentasi biasa. Kalau dulu kan orang tua zaman 90-an gitu kan, mereka pasti yang pakai Kodak ya namanya, yang buat foto itu. Tiap anaknya di foto-foto. Nah bedanya sekarang kan lebih canggih nih, ada yang namanya HP, ya udah gitu loh, smartphone. Jadi aku videoin, dan video itu kan nggak bakal hilang, bakalan ada di Instagram terus. Aku mikirnya gitu. Jadi aku awalnya videoin di Instagram, karena orang-orang nyuruh aku upload di TikTok, ya udah aku upload di TikTok gitu. Lebih rame di TikTok ternyata. Jadi sebenarnya itu untuk mengabadikan gitu ya, momen-momen lucu gitu sama anak ya. Jadi berawal dari emang pingin masuk, ini lucu nih tingkah anak gue gitu, terus masukin. Iya, jadi berawal dari kayak gitu aja, terus jadi viral ternyata. Gara-gara menurut orang-orang juga lucu, padahal aku kira aku doang yang mikir dia lucu gitu. Tapi banyak juga kan rupanya, buktinya sampai 4M kan kalau nggak salah. 4M followersnya. Itu dalam waktu berapa lama tuh akhirnya bisa 4M? Sedangkan TikTok rame itu aja baru awal-awal pandemi kan? Iya, aku awal mulai konten family gitu tuh 2021 pertengahan. 2021 pertengahan tuh mulai terjun di TikTok sampai sekarang. Kan inspirasinya itu sebenarnya dari pingin mengabadikan anak yang mendokumentasikan lah ya. Isi kontennya itu terinspirasi dari apa? Atau kayak sebenarnya emang gue pingin naruh anak gue aja di situ gitu. Yang waktu di TikToknya. Jadi itu ada ibu-ibu waktu itu lewat di beranda gitu loh. Dia itu ASMR mandiin bayi. Ada. Jadi kayak kegiatannya dia kayak misalkan dia siang nih tidurin anak, terus nanti udah sore kayak dibikin daily life gitu loh. Terus itu bener juga ya, kan aku setiap hari kayak gini, maksudnya relate gitu loh sama keadaan setiap hari. Ya udah aku coba kontenin, kayak aku nyuci terus aku habis itu beresin kasur. Kan waktu itu aku belum pakai ART, masih aku sendiri yang handle semua. Jadi kayak aku bersih-bersih, terus aku mandiin, skincarein si anak aku itu. Terus ternyata orang-orang juga suka. Mungkin jadi inspirasi buat orang-orang yang nonton juga nggak sih, kayak iya anak gue juga mau gue giniin deh gitu. Ada nggak sih sampai sempat bilang kayak gitu, kayak gara-gara lu gue jadi suka beginiin anak gue gitu? Iya, sering banget dapet DM kayak gitu. Terus udah kayak gitu kontennya biasanya tuh yang paling rame di TikTok tuh apa? Sama anak atau enggak?
Enggak sih, enggak selalu sama anak. Misal aku sama suami berdua doang kayak unboxing barang. Terus aku sama suami lagi nyobain filter apa gitu. Jadi kan suami aku introvert, sedangkan aku ekstrovert kan. Jadi orang-orang tuh kayak gemes gitu liatnya. Ini loh istri kamu tuh udah kayak gini, kenapa kamu cuma jawab iya? Atau waktu unboxing tuh dia diem aja gitu, kayak gak rasa happy. Tapi padahal emang mukanya tiap hari kayak gitu gitu. Jadi nggak selalu sama anak sih, rame juga. Kayak misal pergi sama teman-teman juga rame juga. Yang itu kan ya, yang nonton Blackpink gak sih? Iya, ya kayak nonton Blackpink itu nggak tahu, itu aku sama temanku tuh sama-sama content creator di TikTok kan, daily life juga. Terus dia ngevideoin kita lagi makan, terus aku bilang sama dia, aku juga mau dong videonya. Nah, makanya durasinya diperpanjang, makanya sambil megangin HP tiba-tiba ada lagu Indonesia Raya itu terus mau nggak mau harus berdiri. Iya, gara-gara itu. Jadi nggak selalu melulu tentang anak juga ya. Sih, berarti basically sekarang TikToknya udah tentang daily vlog lah ya, kayak gitu lah ya. Tapi anak masih tetap ini nggak sih, masih tetap di update nggak sih ke TikTok atau ke Instagram gitu? Di update sih, cuman kan kalau masalah anak kan agak sensitif dari TikToknya, iya, karena polisnya bisa di ban. Jadi kayak banyak semua pelanggarannya, jadi kayak aku nggak terlalu sering ngerekam Ebra sih sekarang. Oke. Nah terus udah kayak gitu, siapa yang menghasilkan lebih banyak nih? Kayak profit, views, like dan segala macam. Itu konten kamu sendiri atau konten anak? Macam-macam sih, jadi bisa jadi waktu itu mungkin tingkahnya Ebra ini bikin lucu orang, terus jadi naik. Terus kadang juga aku sendiri kayak ngebuat video nari atau apa gitu juga naik. Sekarang kan ada apa namanya CapCut juga kan, jeduk-jeduk gitu kalau orang-orang bilang. Nah itu juga kadang juga bisa bikin naik gitu. Jadi kayak aku upload nih jedak-jeduk, misalkan aku pakai tulisan apa-apa gitu. Terus wah menarik nih buat diikutin, jadi orang-orang juga banyak yang suka gitu, jadi nge-save, jadi ikutan upload juga gitu. Jadi kayak translator juga lah ya. Iya, kayak jadi tren. Iya, jadi yang kamu yang ngebuat tren itu gitulah ya pokoknya. Iya, kalau enggak aku ikutan tren gitu, biasanya juga naik, jadi enggak selalu tentang anak sih, malah kadang sekarang kalau misalkan terlalu banyak upload tentang anak itu malah rawan buat akun aku gitu. Kenapa tuh? Bisa di-ban atau ya netizen aja yang rasa? Bisa kena pelanggaran, bisa di-ban, terus bisa juga view-nya nggak naik, itu juga bisa. Di shadow ban gitu ya? Iya. Soalnya kan aku juga di TikTok dan aku kayaknya lagi di shadow ban. Kayaknya di shadow ban seterusnya deh gue. Kecil banget viewers gue. Biasanya kalau kena shadow ban tuh istirahat sehari 2 hari gitu. Dia cuma sehari 2 hari doang? Kayak nggak upload apa-apa, nggak nge-like apa-apa, kayak bener-bener istirahat dari TikTok gitu. Oke. Tapi itu malah nggak ngurangin views atau nggak ngurangin engagement gitu? Enggak. Oke. Nah terus kan nih ada anak nih. Suka masuk suka masuk Instagram dan TikTok. Kamu juga kan? Itu disuruh anaknya begitu atau ya udah spontaneous aja? Ya udah kayak gitu aja. Misalkan aku lagi pengen nih ngefoto Ebra gitu. Ya udah aku kasih apa biar dia tuh diem, udah foto-foto aja. Bukan yang Ebra sini diri gak gitu. Kan, soalnya kan ada tuh yang kayak pokoknya emaknya yang ini banget lah. Pokoknya kamu jadi artis. Kamu harus jadi artis, jadi dari awal tuh udah diikutin sanggar inilah, iya kan gitu kan, diikutin les inilah, les apalah, modeling lah, apalah gitu. Enggak kayak gitu, yang pokoknya ya udah natural aja anak gue gitu. Natural aja, enggak yang dipaksa gitu. Berarti nggak susah ya kalau ngedirect anak? Susahnya sih sebenarnya bukan nyuruh dianya ya, tapi tahu kondisi keadaan dia tuh, moodnya lagi baik apa enggak, terus dia ngantuk apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan lagi konten nih dia ngantuk, ya udah biar tidur dulu. Kita yang nunggu nih dia tidur sejam 2 jam. Ntar kalau udah bangun, udah fresh, moodnya udah enak, ya udah lanjut shoot lagi gitu biasanya. Tapi pernah nggak sih kayak misalnya ada endorse gitu, tapi maunya ada anaknya, terus kan anaknya ngantuk atau lagi nggak mood lah untuk buat konten gitu. Nah itu gimana tuh caranya? Ya udah tunggu dia sampai mood. Gitu. Agak susah juga ya? Agak susah. Kan nggak bisa maksa. Ya namanya anak kecil kan belum tahu kerja ya. Iya. Umur berapa sih berarti? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Jadi kayak misalkan dia nggak mood, ngamuk-ngamuk gitu, ya udah kita nggak shoot dulu, nunggu dia sampai moodnya baik dulu.
Jadi bisa makan waktu sehari gitu buat endorsement. Oh, jadi mungkin buat endorse ya. Nggak ngomongnya kayak, kok lama banget belum diupload ya, itu tuh dengerin tuh ceritanya. Iya, kayak gitu. Kan nggak bisa maksa, nggak bisa maksa dia. Tapi pernah nggak sih ada orang yang kayak, ini anak nih ibunya nih ngeksploitasi anak nih gitu. Kalau pamannya kan anak kan belum ngerti hak dan kewajiban dan ya yang begitu-begitulah gitu. Nah itu gimana tuh caranya nanggepin netizen? Ada nggak kayak gitu? Dan gimana cara nanggepin? Nggak ada, emang pada suka semua. Kayaknya mama-mama sekarang tuh emang suka modern gitu ya, mama-mama modern. Sejauh ini sih nggak ada sih yang itu yang kayak eksploitasi bla 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 bla. Mungkin kalau misal bercandaan sama teman-teman sih bisa, cuman pernah ada, cuman kayak yang dari netizen kayak ngehujat gitu sih nggak ada sih. Oke. Nah, terus apakah kamu berharap nantinya sang anak jadi seorang influencer seperti kamu atau public figure lah gitu? Nggak maksa juga sih buat public figure karena anak aku susah banget buat sosialisasi, Kak. Iya, jadi ya introvert kayak papanya. Kayak bapaknya. Iya, lebih suka sendiri gitu loh daripada berbaur. Oke. Makanya itu aku sekolahin. Sekolahin apa? Kayak preschool gitu. Kayak preschool biar dia bisa bersosialisasi. Oke. Tapi tuh karena kan dia introvert. Nah, tapi kok kamu bisa terkenal dengan anaknya itu gimana tuh? Apa kamu paksa, ayo dong, ini endorsement. Kalau enggak, nanti mama nggak dapat duit. Enggak sih. Jadi kayak awal konten itu tuh anakku diem aja. Tapi cuman aku kasih kayak teks dialog di videonya gitu loh. Kayak kesannya dia tuh ngomong kayak gini. Padahal dia di video cuman diem aja. Oke. Kayak aku ngeliatin sinis, nah mungkin nanti aku kasih tulisan kayak apaan sih mama ngeliat-liat aku gitu. Ini gitu. orang kenapa sih kesurupan kayak gitu loh, kayak gitu dulu. Kayak aku bisa bahasa bayi kalau orang-orang bilang. Aku yang ngasih terjemahannya. Padahal anakku diem aja, makan kayak atau cuma ngeliatin kayak atau nangis atau apa. Dan itu biasanya berapa viewers tuh kalau mamanya sama anak? Kalau nggak usah di TikTok deh, di Instagram gitu. Kalau di Instagram kemarin sih yang video, kan aku suka ngerekam Ebra, jadi tuh kadang Ebra nggak sengaja jatuh gitu tuh kerekam semua kan. Itu view-nya udah di Instagram di Reels tuh 8 juta. Wow. Gitu berarti cuman bayi jatuh. Iya makanya cuman bayi jatuh. Terus komen-komennya apa? Kayak ada nggak sih kayak ibunya udah tahu anaknya jatuh bukan ditolongin malah divideoin gitu. Ada sih ibunya bukannya gercep, ya gimana? Kayak ada yang tahu dia bakal jatuh gitu loh. Kan nggak direncanakan juga dia jatuh gelebot gitu. Sekarang ini kan berarti kamu udah dapet banyak nih, banyak ya let's say dikenal lah gitu sebagai influencer, sebagai content creator yang bersama anak gitu kan. Iya. Itu kalau mamanya dapet honor dari endorsement itu larinya ke anak atau ke emaknya tuh berarti? Jadi aku ada 2 nih, ada 3 tabungan. Tabungan yang biasanya buat aku jajan, tabungan kayak pegangan gitu, sama yang satu buat anak. Jadi kalau ada endorsement masuk, otomatis setengahnya masuk ke tempat anak buat kayak biaya sekolah besok. Nah baru setengahnya ke rekening aku. Oh jadi emang udah di-manage gitu udah ya? Kalau nggak habis. Iya benar. Kalau nggak habis sama mamanya. Pokoknya harus langsung dibagi-bagi gitu. Harusnya mamanya beli handphone lagi kasih anaknya. Biar dia punya sendiri. Oh udah? Udah. Oh biar dia juga mulai bikin konten. Biasanya aku kasihin ke mbaknya sih. Jadi yang bawa HP-nya bukan aku, yang bawa HP-nya mbaknya dia. Oke. Jadi kalau aku mau tanya dia, aku lagi pergi mau tanya dia apa juga lebih gampang gitu. Oke. Berarti kamu udah siap dong nanti anakmu harus jadi influencer atau public figure? Kalau akunya sih udah siap, tapi kan pilihannya anak aku ke depannya nanti. Jadi nggak ada maksa gitu ya kayak. Ada. Nah nanti kamu harus kayak mama, ini turunan ya. Enggak sih nggak maksa, soalnya kan garis rezeki orang beda-beda. Iya benar. Tapi emang kalau kamu pingin anak kamu besar gitu, kamu berharapnya dia jadi apa sih? Kan ada lah ya harapan orang tua, biarpun nanti anaknya mau jadi apa terserah deh gitu. Emang kamu berharapnya apa? Nerusin TikTok maknya? TikTok maknya jadi akun jualan aja kali ya. Ya nggak apa-apa juga kan dia adminnya. Paling dokter sih pengennya, tapi kok biayanya agak-agak. Ya terus dong bikin itu.
bikin konten kayak ini ya, ini mau jadi dokter gitu. Nanti kan ada ada endorse apa tuh universitas gitu. Ya kali kan endorse apa akhirnya bisa bayar universitas. Iya, gitu. semoga aja ada sih. Tapi kan balik lagi ke pilihannya Ebra. Terus kalau dia nggak bisa, kan kalau dokter kan kayak bacaannya harus banyak ya, harus banyak baca gitu. Kalau dianya nggak mampu buat ngehafalin, ya kan nggak maksa juga. Jadi kamu emang orangnya bukan yang maksa ya, pokoknya anak gue mau jadi apa yang penting positif lah ya. Gitu. Kalau aku sih lebih ke dia harus sekolah di lingkungan yang bener gitu aja sih. Kayak sekarang dia di mana tuh berarti? Di preschool deket rumah sih. Oh oke. Maksudnya lingkungannya oke lah ya. Nah terus ada nggak sih pihak orang yang pernah marah, nggak usah bukan dari netizen ya, atau mungkin dari kayak teman kamu atau kayak orang tua atau siapa orang dekat gitu yang marah karena masalah ini gitu, masalah anak di konten. Oh gitu. Sebenarnya nenek-neneknya sih. Oh iya, gimana tuh? Jadi kan aku suka bikin anak aku tuh nangis ya. Nangisnya kayak gimana dulu? Anakku tuh cengeng. Oh, anakku cengeng, dikit-dikit nangis. Kayak denger nada tinggi nangis. Oh iya? Iya, waktu dia sebelum 2 tahun tuh dia kalau denger aku bersin gitu aja dia bisa nangis, Kak. Oh jadi kalau yang mengagetin gitu ya? Iya. Terus jadi kayak aku, hai, aku gitu doang. Dia bisa nangis. Aku gimana ketemu gue? Kabur. Jadi nenek-nenek pada ngechat, anaknya tuh jangan dibuat nangis, kasihan gitu. Ya emang cengeng gimana? Tapi kalau netizen nggak ada? Netizen sih awalnya ada, tapi kan setelah apa aja tuh biasanya yang kamu inget tuh apa aja sih? Yang kayak kok anaknya ini cengeng banget gitu loh, kayak gampang nangis gini-gini, terus kayak anaknya kurang sosialisasi, terus kok nangis terus sih, ke psikolog gitu juga pernah ada nggak? Coba di psikotes gitu. Tapi akhirnya kamu lakuin nggak? Enggak sih, ngapain? Dia psikolognya juga ngapain nih? Ya emang anak kecil aja, emang kagetan anaknya. Kagetan, terus juga dia kan bayi COVID. Jadi dia yang nggak ketemu sama orang, ya, nggak ketemu banyak jadi dia orang. begitu ketemu orang dia langsung kayak ancaman menurut dia. Gitu. Oke. Sekarang nih ada lagi nggak sih yang baru-baru gini konten sama anak gitu, yang naik lagi tuh apa tuh? Yang sama anak. Apa ya? Oh dia kan udah mulai ngomong, belajar ngomong. Nah mungkin salah aku juga sih kayak setengah-setengah, kayak Ebra anak baik kayak gitu loh, terus Ebra anak sehat. Nah tapi kan dia nggak selalu inget itu sehat. Saya kan ada banyak kayak setan. Iya dia ngomong. Oh dia bilang gitu? Iya, itu viral loh Kak. Kan lagi live. Terus itu pas lagi live? Iya, Ebra anak pinter, Ebra anak terus dia diem kan, Ebra anak setan, dia bilang gitu kok. Itu rame banget. Tapi ada yang marah dengan kayak gitu apa nggak ada? Apa kayak lucu aja, emang anak kecil aja? Enggak sih, soalnya emang anak kecil kan nggak tahu ya apa yang dia omongin ya. Cuman tugas kita kan benerin sebenarnya. Jadi aku kayak udah sehat deh. Nah terus anak aku nggak mau dibenerin Kak. Jadi setan gitu. Sehat deh, setan dia bilang gitu. Rame lah lagi. Kan kayak aduh capek banget deh. Tapi kalau bapaknya suami gimana suami kayak menanggapi tentang keviralan anaknya gitu? Ya suami sih cuma pesan sama aku aja sih, jangan apa-apa di awalnya, jangan apa-apa dikontenin semua gitu loh. Kayak misalkan dia nangis ya kalau bisa didiemin gitu. Ya orang gimana, orang seneng ya. Nggak tahu sih, kan ada kan golongan yang nggak suka denger anak kecil nangis, ada yang golongan suka denger anak kecil nangis. Nah aku golongan yang ini nih. Sedangkan suamiku golongan yang berbeda. Oh dia nggak suka dengerin suara anak nangis gitu? Iya, cuman kadang dia juga belain aku sih Kak. Kayak misalkan, ya aku yang buat nangis gitu loh sesekali. Nah terus waktu itu kayak ada yang bilang ke anaknya kok digituin sih nanti trauma gitu. Terus dia belain aku kayak nggak setiap hari tuh diginiin gitu loh. Ini tuh paling cuman godain aja ya. Pokoknya intinya belain aku gitu. Karena dia kan tahu kan sehari-hari ngelihat lihat aku, sedangkan netizennya cuma lihat dari satu video di kamera doang, dari layar handphone kan. Kan banyak juga tuh kayak ya selebriti yang punya anak gitu, yang akhirnya dia bukan
kesannya tuh kayak mengeksploitasi anaknya gitu loh, kayak dia ngeprankin anaknya di mall yang kayak gitu-gitu yang ditinggalin. Aku pernah. Hah? Itu kamu pernah itu ngeprank anak? Kamu juga pernah ngeprank? Tapi cuman berapa menit, gak yang lama banget, gak gitu. Jadi dia lihat ikan kan, terus dia fokus banget lihat ikan. Terus aku coba ngumpet, tapi aku masih ada di sekitar situ, masih deket banget lah sama dia. Terus dia kan nggak tahu aku di mana, dia nyariin. Habis itu kayak bingung kan. Apa nangis juga? Apa nangis? Nangis deh, terus langsung aku samperin. Tapi sambil ngonten. Iya. Waktu nyamperin sih aku matiin. Jadi waktu nyamperin udah gitu langsung aku matiin, terus aku langsung puk-puk gitu. Oke. Tapi ini kan ya balik lagi tuh kan banyak tuh selebriti yang kayak gitu dan banyak juga dihujat gitu. Kamu sama sekali nggak pernah ada yang menghujat gitu? Entah aku nggak baca atau gimana, aku nggak tahu sih, sejauh ini aku nggak pernah baca. Oke. Tapi pernah nggak sih ke-ban gara-gara anak di TikTok atau di Instagram gitu? Ke-ban? Pernah, video aku di take down. Gara-garanya? Dihapus sama TikTok. Gara-garanya apa? Gara-gara apa sih kalau bahasa Inggris itu minor gitu kan? Kalau anak dulu, di bawah umur gitu. Iya, kalau dulu itu TikTok tuh belum seketat sekarang. Jadi kayak masih anak kayak misalkan kalau Ebra kan telanjang dada biasa, soalnya kan anak aku cowok ya. Yeah. Terus itu dulu tuh nggak di-ban, kalau sekarang bisa di-ban gitu. Okay. Jadi harus hati-hati, kayak misalkan Ebra jatuh pun nggak sengaja pun itu juga bisa kena. Takut dibilanginnya kayak apa namanya ini kekerasan kayak terhadap gitu kan, anak violence gitu. Padahal gitu. Ya nggak tahu kalau anak jatuh kan nggak ada yang tahu ya tiba-tiba dia juga nggak mau jatuh. Gitu. Itu apakah kamu pernah mendapatkan komentar kurang menyenangkan dari netizen karena ke anak gitu, bukan ke kamunya kan, bukan anaknya, kayak anaknya kok kayak gini gitu, ada nggak sih? Iya, maksudnya yang Ebra nangisan itu aja sih. Anaknya cengeng deh kayak gitu-gitu. Iya, anaknya cengeng deh. Coba deh ajak ketemu siapa gitu. Coba deh ajak ke playground. Ke playground apa kemana. Ya gimana, kan maksudnya kita juga pengennya anaknya nggak nangis mulu. Emang kuping kita nih nggak capek apa dengerinnya. Emang kuping kita tebel ya kan, pengennya anaknya nggak nangis. Cuman kan karena kalau anaknya nangis terus kan ya bukan salah kita, yang penting kita udah usaha aja buat sosialisasi gitu aja. Tanggapannya apa? Tanggapan kamu waktu itu kayak diemin aja tuh komen, atau kayak kan bisa tuh dibales tuh yang kayak aku diemin sih biasanya. Kalau enggak, kalau misalkan aku risih banget aku hapus. Emang pernah ada yang risih banget gitu? Iya, tentang pernah. Anakmu gitu? Pernah. Oke. Apa sih kalau boleh tahu? Kayak dibandingin pertama. Yang itu bikin risih kan, maksudnya anak beda-beda ya. Ya mungkin ada anak yang pemberani gitu loh, tapi kan kalau anak udah pemberani masa aku suruh nyamain sama anak orang. Kita aja dia dibandingin sama anak tetangga aja nggak mau ya nggak? Kita sendiri aja dibandingin sama orang lain aja bete. Kan kadang risih kan, kayak ya udah hapus. Kak coba deh gini, kok anaknya disekolahin masih kecil gini gitu juga kan. Di sekolahin masih kecil itu juga preschool, bukan universitas ya? Bukan bimbel. Bukan bimbel juga gitu. Ya biasanya yang bikin aku risih gitu langsung aku hapus aja sih. Oke. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak terganggu lah ya dengan komen-komen kayak gitu, karena kamu juga nggak baca juga kali ya. Oh, ada juga Kak yang flash, jadi gitu aku ngerekam Ebra. Nah kalau di iPhone kan ada settingan yang otomatis, sama ada settingan yang manual kan, yang buat flash HP. Nah aku ngerekam anak aku kan di kamar mandi, flashnya keluar gara-gara mungkin ruangannya gelap. Terus kok ngerekamnya pakai flash sih, kasihan mata anaknya, bla bla bla. Padahal anak aku sih lo aja enggak Kak, dia tetap ngeliatin gini-gini doang. Kayaknya netizen yang lebih rempong ya daripada emaknya sendiri. Iya, terus kayak aku emang salah ya, kan aku juga nggak tahu ya masalah flash itu. Pertama kan aku nggak tahu kalau flash aku tuh ternyata nyala. Jadi aku cari tahu, aku baca-baca di Google kan, kayak yang dari Alodoc atau mana gitu, aku lihat ternyata nggak masalah, flash HP tuh juga sama kayak sinar matahari lah istilahnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman netizen aja kali ya yang terlalu. Iya, terus kayak jadi perdebatan gitu loh. Aku awalnya ngebales kayak nggak apa-apa kok, aku baca di sini. Terus emaknya ngeyel banget sih kayak gitu loh, kayak jadi panjang. Tapi kamu takut nggak sih anak kamu kenapa-napa gitu, kayak kan masih kecil gitu? Takut amit-amit lah ya, takut kayak ada yang pamannya kayak kamu lagi bikin konten terus tiba-tiba ada yang kayak cubit-cubit atau kayak digendong tiba-tiba gitu-gitu. Apalagi kan dia takutan anaknya. Enggak sih, pertama kan karena dia takutan kan orang nggak bisa gendong sembarangan. Terus kalau Noel pipi ya kadang kan kita nggak bisa ngontrol orang ya, orang Noel pipi kan per sekian detik kan dia Noel pipi gitu.
biasanya sih langsung misal dibuat video gitu langsung diinin sama netizen sih kayak kok pegang-pegang pipi orang gitu loh, kok pegang-pegang ini terus kayak udah pasti orang sekarang udah pada tahu kalau megang pipi anak kecil tuh nggak boleh gitu loh. Gitu. Nah terus udah kayak gitu konten atau topik jenis apa sih yang kamu larang atau kamu tolak untuk dibuat oleh anak? Terlalu ngatur anak aku sih. Pernah ada nggak sih? Klien endorse itu ya, coba tolong. Kayak nyuruh Ebra nangis, sebenarnya sih gampang, nggak apa ya, kayak Ebra kan emang gampang nangis gitu loh. Tapi kan aku nggak mau buat dia nangis gitu, kayak demi engagement gitu, kayak Kak ini bisa nggak dihilangin aja yang buat dia nangis gitu. Kayak kalau enggak ya mungkin waktu shoot Ebra nangis ngepasin dia nangis ya aku masukin, tapi kalau dia nggak lagi nangis ya aku nggak mau maksa dia buat nangis. Karena juga ngebuat dia nangis itu kan berarti kan mainin mentalnya dia juga ya, kasihan juga sebenarnya anaknya ya say. tapi akhirnya kadang-kadang ada yang ya udah deh nggak jadi deh Kak gitu, ada nggak sih? Oh nggak ada. Pokoknya kayak oh ya oke gitu boleh aja ikut. Kan sebelum take kan kayak dibuat skrip dulu gitu kan. Kayak ada apa sih namanya kayak ada briefingnya lah ya. Storyline-nya gitu. SOW ya, scope of work-nya lah ya. Iya. Jadinya kalau misalkan aku yang ada yang nggak berkenan, ya udah aku coba omongin ke kliennya dia bisa nerima apa enggak gitu. Selain ngebuat anak kamu nangis, apalagi sih kontennya? Ya nangis sama jatuh, apalagi yang netizen nih suka gitu ngelihat anaknya. Konten aku kayak aku belanja gitu-gitu. Bukan, maksudnya kayak selain anak nangis gitu. Oh, ya paling yang kayak kegiatan anak aku, misal aku ajak ke taman safari atau aku ajak ke luar kota, kondangan, dia pakai base cap gitu-gitu. Oh. Ya orang suka. Ya pokoknya daily life apa kayak kita ngelakuin sesuatu terus tapi direkam-rekam gitu aja sih, dia naik kereta gitu. Kalau misalkan nih ya anak kamu udah, ini baru satu kan ya anak kan? Satu. Kalau anak kamu udah besar nih, terus dia ngeliat dulu, jadi mama tuh kemarin ngontenin aku ya gitu. Itu jawabannya apa nanti kayak? Ya iya. Tapi kan, kok mama nggak, kalau ya anak zaman sekarang ya, anak Gen Z ya, itu nggak consent aku gitu, kayak itu kan mama nggak nanya aku pengen apa enggak. Ya kan menanya pun juga kamu nggak bisa jawab. Ya bener juga sih ya. Ya kadang-kadang soalnya kalau kita ngelihat ke dunia barat gitu, kayak banyak banget anak-anaknya nggak mau di-expose gitu di kamera gitu. Kayak gue juga punya keluarga yang anaknya nggak mau di-expose gitu karena ya dia udah lama tinggal di luar apa segala macam gitu, nggak mau. Akhirnya pokoknya ya itu nanti jatuhnya eksploitasi anak, nanti udah besar nanti dia begini ya udah besar kan ya kita juga nggak ngerti lah ya nanti gimananya kalau gitu. minta di take down juga nggak apa-apa sih kalau ya Ebra udah SD. Yang penting udah ada cuan. Kalau Ebra mah kok ada videoku ini nangis mulu malu gitu kan, ya udah sini arsip gitu. Masuk archive. Tapi kamu bakalan ngomong kayak ya kemarin itu ya karena mau mendokumentasikan kamu aja gitu. Kamu nggak bakalan tahu kamu tuh nangisan kalau nggak ada video ini. Iya benar. Dan kamu nggak bakalan dapet tuh apa namanya hips apa? Hipsit. Iya hipsit itu nggak bisa gendong kamu. Berat ya. Ada nggak sih harapan kamu untuk sang anak di masa depan nanti? Selain nanti komplain ya. Mama kok nggak mau bikinin konten aku tanpa sepengetahuan aku? Harapan aku sih dia bisa menerima sih. Emang sekarang nggak nerima? Iya kan? takutnya besok kan nggak. Oke. Apa-apaan nih? Enggak sih kalau menurut aku ya dia bakalan jadi ini juga sih influencer juga pada akhirnya gitu. Iya tapi maksudnya nggak harus di jalur yang sama. Iya, ya mungkin dia pencinta otomotif kan jadi dia bisa ngomongin tentang otomotif. Kira-kira anak kira-kira sukanya lebih kemana nih? Kalau dia sih suka renang ya. Kalau ya mungkin aja jadi atlet renang, kan ada banyak tuh atlet renang yang punya TikTok juga. Bisa. Terus apa ya? Ya mungkin jualan juga belum bisa sih. Live juga nggak boleh ya kalau ada anak kecil kan?
Kalau nggak live tahu di sih. TikTok tuh Tapi kalau nggak aku salah nih sih- buat Dex people yang pingin bawa anaknya jangan live deh kalau nggak salah. Aku pernah sih, tapi aku live biasa aja kayak yang aku main sama Ebra, tapi aku masukin keranjang affiliate gitu biar orang-orang nggak tanya. Misal di saat itu Ebra pakai baju apa, ya udah aku masukin aja. Iya. Kan kayak lebih memberi informasi, tapi yang penting di dalam video itu tuh nggak ada senjata tajam, terus Oke. Nggak mengeksploitasi. Ebra pakai baju Iya. lah. Dan nggak mengeksploitasi anak juga kan Iya. gitu. Yang penting kan ya emang ya anak gue santai aja di sini gitu. Iya. Sia. Ya itu yang video Ebra anak setan tuh juga kayaknya aku masukin di keranjang juga sih waktu live itu. Ya Ebra makan mainan itu, makanan. Udah gitu aja, jadi nggak yang maksa Ebra buat jualan itu. Nah, terus udah kayak gitu apalagi kira-kira selain pesan-pesan deh buat netizen, buat Dex people juga yang mungkin pingin ngebuat konten tapi sama anak tapi takut dibilangnya eksploitasi anak, takut ngeprank anak lah gitu. Iya. Dan takut dicibir netizen lah gitu. Ada nggak sih pesan-pesan, kan ini kamu juga sudah merasakan asam manis apa sih kata-katanya Manis pahit. Manis pahit. Asam garam dalam ber-TikTok ya, Wak. Oh iya, pesan aku sih buat yang misal ibu-ibu pengen jadi content creator untuk mengisi waktu luangnya, tetap itu patuhi aturan yang ada di TikTok. Misalnya mau terjun di TikTok, tetap patuhi aturannya, terus jangan maksain anak aja sih gitu, jangan memaksa. Tapi kamu emang nggak pernah maksa anak kan? Oh, enggak. Ya pokoknya dia nangis ya lagi nangis gue kontenin aja deh gitu. Emang sering nangis. Jadi ya udah rekam. Dia lagi ngerekam terus dia tiba-tiba nangis, itu juga sering kayak lihat orang lewat gitu yang dia nggak kenal kayak mbak-mbak pelayan atau apa, dia nangis ya bisa aja. Oh, jadi emang anaknya sensitif ya? Iya, Wak? ditinggal bapaknya kerja dia juga nangis. Oh, bapaknya kerja tiap hari dong nangis. Enggak sih, untungnya nggak tiap hari ya. Jadi kalau bapaknya kerja dia nangis, ya aku lagi dadah papa gitu, dia tuh tiba-tiba nangis. Kan bukan aku yang buat nangis. Gue tahu anaknya cocok jadi apa? Jadi acting, sinetron ya nggak sih? Ikut azab. Ya, nangis mulu gitu. Cocok anak saya. Well, thank you so much ya udah mau berbincang-bincang, berbagi-bagi sama kita nih. Berarti tuh sebenarnya lu kamu nggak mengeksploitasi lah ya. Soalnya kamu nggak nyuruh anak apa ya, emang mau mengabadikan aja kan, pingin dokumentasi ya buat anak. Kalaupun nanti anaknya mama kok dokumentasi aku kecil, ya lu nggak bisa ngomong juga gitu, lu nggak ngerti juga, kan bilang gitu aja. Sebetulnya dia jawab enggak, mama dengernya iya. Iya, kamu belum bisa ngomong sayang. Well, thank you so much ya Dex people yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Dharma Express. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga ya, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate dengan YouTube channel Dharma Express. Dan jangan lupa follow akun-akun media sosial Dharma Express. Nanti kita akan ketemu lagi di Dex Talk episode berikutnya dengan topik yang lebih seru lagi lah, Wak ya. Thank you so much, babe. Thank you so much. Sehat-sehat terus sama anak juga, dan semakin banyak lagi followersnya ya sama anak. Iya, amin. Thank you, bye-bye. Bye.